Pemirsa, sidang pembacaan eksepsi terhadap Ricky Rizal akan segera dimulai, di mana tadi usai juga telah dibacakan sidang eksepsi terhadap Kuat Ma'ruf yang pada akhirnya diskors putusan selama 3 jam dan nanti akan dilanjutkan kembali pada pukul 15 waktu Indonesia bagian Barat, di mana terdakwa Ricky Rizal ini dalam kasus pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat dan menjalani persidangan lanjutan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan hari ini. Tadi Kuat Ma'ruf dan juga Ricky Rizal telah sampai di gedung Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada sekitar pukul 8:30 waktu Indonesia Barat dengan menggunakan rompi tahanan Kejaksaan Agung berwarna merah. Untuk informasi lebih lanjut, saat ini Ricky Rizal ditahan di rutan Mabes Polri. Dan saat ini sudah memasuki ruangan terlihat majelis hakim dan akan memulai sidang pembacaan eksepsi terhadap perkara pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat untuk terdakwa Ricky Rizal. Sidang perkara nomor 799 PIT B 2022 atas nama terdakwa Ricky Rizal Wibowo dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Saudara terdakwa Ricky Rizal sehat hari ini? Siap, sehat Yang Mulia. Baik, hari ini sesuai dengan agenda penundaan sidang kemarin adalah hari ini adalah pembacaan eksepsi atas surat dakwaan penuntut umum dari penasihat hukum. Sudah siap? Sudah siap, Aziz. Ya, silakan dibagikan dulu. Baik. Ya. Baik, silakan dibacakan, saudara. Terima kasih, Majelis. Penasihat hukum. Kami langsung ke halaman 2. Ya, silakan. Pada yang terhormat Majelis Hakim yang kami hormati, para jaksa penuntut umum serta pengunjung sidang yang kami hormati. Dengan ini kami menyampaikan nota keberatan terhadap dakwaan jaksa penuntut umum terhadap saudara terdakwa Ricky Rizal. Kami yang bertanda tangan di bawah ini, Herman Umar, Zesa Fatma De Vega, Zena Dinda De Vega, Bagus Tiadi Mulwawan, Afria Supalianto, Juju Purwantoro, Khairul Aman, Arman Suparman, Inge Irawati, Anca Busra Lesmana, Yuda Ramon, Budi Sugiono Pribadi, Afriadi Putra Joni Bakar, Afrizon, Dina Julianti, Ramayani Darwis, Muhammad Fajar Mintarno, Dedi Marisa, Tua Al Paulo Harahap, Zenuzi Makroji, Belan Dewanca Pribadi. Advokat-advokat pada kantor Herman Umar and Partner dengan ini bertindak untuk dan atas nama Ricky Rizal Wibowo. Kami lanjutkan. Dalam persidangan ini diajukan sebagai terdakwa dan untuk selanjutnya ini disebut sebagai terdakwa. Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 Oktober 2022 bertindak sebagai kuasa hukum dari terdakwa baik sendiri maupun bersama-sama. Dalam kesempatan pada hari ini akan mengajukan dan sekaligus membacakan keberatan atau eksepsi dalam persidangan ini atas perkara pidana yang telah dakwakan kepada klien kami. Adapun poin-poin penting eksepsi ini akan kami buat dengan sistematika sebagai berikut. 1. Pendahuluan. 2. Dasar hukum. 3. Keberatan. 4. Petitum. 5. Penutup. Pendahuluan. Majelis Hakim yang terhormat, jaksa penuntut umum yang terhormat, pengunjung sidang dan masyarakat yang kami hormati, bahwa setelah mendengarkan dan mempelajari secara seksama surat dakwaan jaksa penuntut umum, maka berdasarkan hukum acara pidana terhadap dakwaan jaksa penuntut umum tersebut, tim penasihat hukum memberikan pendapatnya dengan maksud untuk menguji apakah surat dakwaan ini telah memenuhi asas dan ketentuan hukum untuk mendudukkan terdakwa dalam perkara akuo dan sekaligus menjadi dasar dan pedoman untuk pemeriksaan selanjutnya, yakni apakah benar terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang diuraikan dalam surat dakwaan jaksa penuntut umum. Sebelum masuk kepada materi eksepsi, kami untuk atas nama terdakwa Ricky Rizal menyatakan bahwa poin-poin dalam mengasumsikan apa yang terjadi yang mengakibatkan hilangnya nyawa korban Nofriansyah Yosua Huta Barat. Namun kami hanya meluruskan poin-poin asumtif yang dibangun oleh jaksa penuntut umum dalam surat dakwaan yang kami hadapkan pada poin-poin
dalam berita acara pemeriksaan dan berita acara konfrontasi. A. Surat dakwaan jaksa penuntut umum. Dari surat dakwaan jaksa penuntut umum bernomor register perkara nomor sekian yang sudah dibacakan pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2022 di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, adapun pasal yang dikenakan dalam surat dakwaan adalah sebagai berikut. Primer, perbuatan terdakwa Ricky Rizal Wibowo tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagaimana diatur dalam pasal 340 KUHP Yunto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Subsidiar, perbuatan terdakwa Ricky Rizal Wibowo tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagaimana diatur dalam pasal 338 KUHP Yunto 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Adapun poin-poin yang kami sampaikan pada bagian pendahuluan ini bertujuan supaya sejak awal kita semua yang mengikuti persidangan ini sudah dengan cermat dan seksama memahami isi dari surat dakwaan yang telah diajukan oleh tim jaksa penuntut umum. Oleh karena itu, sesuai dengan hukum acara yang berlaku, perkenankan kami selaku penasihat hukum terdakwa menyampaikan nota keberatan terhadap surat dakwaan jaksa penuntut umum. Dasar hukum pengajuan eksepsi, bahwa mengenai eksepsi antara lain diatur dalam pasal 156 ayat 1 Undang-Undang KUHP yang berbunyi sebagai berikut. Dalam hal terdakwa atau penasihat hukum mengajukan keberatan bahwa pengadilan tidak berwenang mengadili perkara atau dakwaan tidak dapat diterima atau surat dakwaan harus dibatalkan, maka setelah diberi kesempatan kepada penuntut umum untuk menyatakan pendapatnya, hakim mempertimbangkan keberatan tersebut untuk selanjutnya mengambil keputusan. Bahwa terdakwa atau penasihat hukumnya keberatan atas surat dakwaan jaksa penuntut umum, maka terdakwa atau penasihat hukumnya dapat mengajukan keberatan atau eksepsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 156 ayat 1 Undang KUHP yang meliputi: 1. Keberatan bahwa pengadilan tidak berwenang mengadili perkaranya. 2. Dakwaan tidak dapat diterima. 3. Surat dakwaan harus dibatalkan. Bahwa makna dari pasal 156 ayat 1 Undang-Undang nomor 8 KUHP tersebut adalah memberikan kesempatan kepada terdakwa atau penasihat hukumnya untuk menggunakan haknya mengajukan keberatan atau eksepsi terhadap surat dakwaan jaksa penuntut umum, dan atau dengan perkataan lain pada intinya eksepsi keberatan ini adalah sebagai bantahan yang menangkis surat dakwaan jaksa penuntut umum tanpa menyinggung materi pokok perkara. Bahwa surat dakwaan merupakan bagian penting hukum acara pidana karena berdasarkan hal yang dimuat dalam surat dakwaan itu, hakim akan memeriksa perkara. Dalam kurung Handi Hamzah Hukum Acara Pidana Indonesia. Bahwa Undang-Undang nomor 8 tahun 19 KUHP yang telah mengatur tentang syarat isi surat dakwaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 143 ayat 2 yang menyebutkan bahwa jaksa penuntut umum membuat surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditandatangani serta berisi nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, dan pekerjaan tersangka atau yang disebut syarat formil. B. Uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan atau disebut syarat material. Bahwa dalam hal mengenai pengertian cermat, jelas dan lengkap, jurisprudensi Mahkamah Agung RI nomor 492 garis miring tanggal 8 Januari 1943 menyatakan bahwa syarat material surat dakwaan adalah adanya perumusan secara lengkap, jelas dan tepat mengenai perbuatan yang didakwakan terhadap terdakwa sesuai dengan rumusan delik yang mengancam perbuatan-perbuatan itu dengan hukuman pidana yang dilakukan oleh terdakwa itu keseluruhannya harus dapat mengisi secara tepat dan benar semua unsur dan semua delik yang ditentukan undang-undang yang didakwakan kepadanya. Bahwa mengingat fungsi daripada surat dakwaan adalah merupakan dasar pemeriksaan sebagai hal yang dapat digunakan untuk membatasi ruang lingkup pemeriksaan menjadi dasar pertimbangan dan dasar pengambilan keputusan tentang bersalah atau tidaknya terdakwa dalam tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka jaksa penuntut umum sebagai peletak dasar ground leger dituntut agar benar-benar cermat dan menyusun surat dakwaan tersebut Bahwa hal ini berarti materi surat dakwaan harus lengkap, holistik dan komprehensif, runtut, cermat, jelas dan lengkap, dan harus jelas dalam kaitan korelasinya dengan unsur-unsur delik yang didakwakan. Hal mana menunjukkan konsekuensi logis pencantuman kata untuk keadilan pada halaman muka surat dakwaan jaksa penuntut umum tersebut.
Sementara itu pada sisi terdakwa dan penasihat hukumnya, kecermatan, kejelasan dan kelengkapan dari surat dakwaan merupakan dasar pemahaman atas perkara yang ditangani dan dimaksudkan untuk keperluan upaya pembelaan atas kepentingan hak-hak terdakwa. Sehingga oleh karena itu apabila uraian jaksa penuntut umum dalam dakwaannya tidak cermat, tidak jelas atau tidak lengkap, maka penasihat hukum terdakwa berhak untuk mengajukan eksepsi keberatan terhadap dakwaan jaksa penuntut umum. B. Syarat-syarat surat dakwaan. Bahwa mengenai syarat surat dakwaan diatur dalam pasal 143 ayat 2 KUHP yang menetapkan syarat yang harus dipenuhi dalam pembuatan surat dakwaan, yakni formil dan material. Bahwa selain syarat formil tersebut ditetapkan pula syarat material surat dakwaan sebagaimana diatur dalam pasal 143 ayat 2 huruf KUHP, yang mana surat dakwaan harus memuat uraian secara cermat, jelas, lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan tempat, waktu tindak pidana itu dilakukan. Bahwa berdasarkan surat edaran Jaksa Agung Republik Indonesia nomor SE tentang pembuatan surat dakwaan, maka yang dimaksud dengan uraian secara cermat berarti menuntut ketelitian jaksa penuntut umum dalam mempersiapkan surat dakwaan yang akan diterapkan bagi terdakwa dengan menempatkan kata cermat pada posisi paling awal dari rumusan pasal 143 ayat 2 huruf B KUHP. Pembuat undang-undang menghendaki agar jaksa penuntut umum dalam membuat surat dakwaan selalu bersikap korek dan teliti. Uraian secara jelas berarti uraian kejadian atau fakta kejadian yang jelas dalam surat dakwaan, sehingga terdakwa dengan mudah memahami apa yang didakwakan terhadap dirinya dan dapat mempersiapkan pembelaan dengan sebaik-baiknya. Uraian secara lengkap berarti surat dakwaan itu memuat semua unsur elemen tindak pidana yang didakwakan. Unsur-unsur tersebut harus terlukis di dalam uraian fakta kejadian yang dituangkan di dalam surat dakwaan. Bahwa berdasarkan pada surat edaran Jaksa Agung mengenai pembuatan surat dakwaan tersebut, maka dengan tidak terpenuhinya syarat formil menyebabkan surat dakwaan dapat dibatalkan, sedang tidak terpenuhinya syarat material menyebabkan dakwaan batal demi hukum. Dilanjutkan oleh tim kami, Mas. Izin yang mulia. Silakan. Selanjut Romawi 3. Keberatan. Majelis yang mulia, rekan jaksa penuntut umum yang kami hormati, pemerhati sidang yang terhormat. Mengenai poin-poin keberatan akan kami uraikan dengan hal-hal sebagai berikut. Pertama, uraian peristiwa oleh jaksa penuntut umum di dalam surat dakwaan tidak bersesuaian dengan pasal yang didakwakan. Bahwa di dalam surat dakwaan jaksa penuntut umum, meskipun dilakukan pemecahan atau splitsing, namun uraian peristiwa dan peran masing-masing terdakwa kami pandang dilakukan dengan cara saling tempel atau copy paste antara dakwaan satu dengan dakwaan yang lain. Di dalam surat dakwaan dalam perkara aku setebal 41 halaman, jaksa penuntut umum hanya menguraikan kurang lebih 6 poin penting yang fokus pada perbuatan terdakwa Ricky Rizal Wibowo. Kami akan menguraikan peristiwa-peristiwa yang terjadi berdasarkan tempat yang menjadi uraian peristiwa dalam surat dakwaan. Adapun tempat-tempat tersebut kami bagi menjadi 3, yaitu yang pertama, rangkaian peristiwa di Cempaka Residen Blok C3, Mertoyudan, Magelang pada tanggal 7 Juli 2002. 2. Rangkaian peristiwa di rumah pribadi saksi Ferdi Sambo SH/SIK MH, Jalan Saguling 3, nomor 29 Saguling pada tanggal 8 Juli 2022 atau disebut sebagai peristiwa Saguling. 3. Rangkaian peristiwa di rumah dinas saksi Ferdi Sambo SH/SIK MH di Jalan Duren 3, nomor 46 pada tanggal 8 Juli 2022 atau disebut sebagai peristiwa Duren 3. Dari ketiga peristiwa tersebut, kami rangkum hal-hal yang berkaitan secara langsung dengan terdakwa sebagai berikut. Pertama, rangkaian peristiwa di Magelang. Bahwa pada halaman 2 paragraf 2 surat dakwaan, jaksa penuntut umum menyebutkan, kemudian saksi Putri Cendrawati meminta kepada terdakwa Ricky Rizal Wibowo untuk memanggil korban Nofriansah Yosua Huta Barat menemui saksi Putri Cendrawati. Tetapi terdakwa Ricky Rizal Wibowo tidak langsung memanggil korban Nofriansah Yosua Huta Barat. Akan tetapi tidak langsung memanggil korban Nofriansah Yosua Huta Barat,
akan tapi terdakwa Ricky Rizal Wibowo turun ke lantai 1 untuk terlebih dahulu mengambil senjata api HS nomor seri H233001 milik korban Nofriansah Yosua Huta Barat dan juga mengambil senjata laras panjang jenis Steyr AUG kaliber 223 nomor pabrik 14 USA 247 yang berada di kamar tidur korban Nofriansah Yosua Huta Barat lalu mengamankan kedua senjata tersebut ke lantai 2 di kamar Tri Brata Putra Sambo. Tanggapan kami terhadap poin A dalam peristiwa Magelang tersebut adalah terdakwa Rizky Rizal Wibowo mengamankan senjata korban Nofriansah Yosua Huta Barat dikarenakan terjadi keributan antara saksi Kuat Ma'ruf dan korban Nofriansah Yosua Huta Barat. Dalam keributan tersebut, saksi Kuat Ma'ruf membawa sebilah pisau, yang mana hal tersebut sesuai dengan berita acara konfrontasi yang dibuat pada hari Rabu, tanggal 31 Agustus 2022, poin 8, di mana dalam pernyataannya, Kuat Ma'ruf membenarkan bahwa dirinya melakukan pengejaran terhadap korban Nofriansah Yosua Huta Barat dengan membawa sebilah pisau. Serta dalam poin 9 juga disebutkan oleh terdakwa Rizky Rizal Wibowo terkait pengamanan senjata tersebut. Saya mengetahui karena saya mengambil senjata Steyr, AUG, dan HS dari kamar ADC lantai 1 di rumah Magelang dan atas inisiatif saya sendiri. Karena pada saat itu saya mendengar cerita dari Kuat yang sebelumnya mengejar Yosua dengan menodongkan sebilah pisau. Dan Yosua memiliki senjata sehingga saya berinisiatif mengamankan senjata Yosua supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. B. Bahwa pada halaman 3, paragraf 3, surat dakwaan rekan jaksa penuntut umum menyebutkan, kemudian mobil Lexus nomor Pol 1973 ZX yang dikemudikan oleh terdakwa Rizky Rizal Wibowo juga berangkat ke Jakarta bersama dengan korban Nofriansah Yosua Huta Barat yang duduk di sebelah kiri pengemudi dengan menggunakan kaos warna putih dan celana jeans warna biru sengaja dipisahkan dari mobil Lexus LM Nopol B1MAH yang ditumpangi saksi Putri Cendrawati dan sekaligus memudahkan terdakwa Rizky Rizal Wibowo dalam memantau dan mengawasi korban Nofriansah Yosua Huta Barat. Tanggapan kami terhadap orang dakwaan dalam peristiwa Magelang tersebut adalah tidak bernilai dan teranulir dengan sendirinya. Pengamanan senjata yang dilakukan terdakwa Rizky Rizal Wibowo tidak terkait dengan peristiwa perampasan nyawa korban Nofriansah Yosua Huta Barat dan atau perencanaan terhadapnya. Hal ini terjawab dari dakwaan jaksa penuntut umum halaman 5 paragraf 2 yang menyatakan perencanaan disusun oleh saksi Ferdi Sambo SH SIK MH pada tanggal 8 Juli 2022 di rumah Saguling. Sehingga berdasarkan hal tersebut, maka segala tindakan-tindakan aktif terdakwa Rizky Rizal Wibowo pada tanggal 7 Juli 2022 tidak berkaitan dengan pokok perkara aku. Namun, kami akan menjelaskan apa yang terjadi berdasarkan berita acara pemeriksaan tambahan tertanggal 8 September 2022 pada halaman 2.14 Nofriansah Yosua Huta Barat pernah menanyakan di mana keberadaan senjata api miliknya dan terdakwa Rizky Rizal Wibowo menjawab Nofriansah Yosua Huta Barat pernah menanyakan kepada dirinya mengenai keberadaan senjata milik Nofriansah Yosua Huta Barat tersebut pada saat berada di dalam mobil Lexus RX Nopol L 1973 ZX pada saat terdakwa di perjalanan dari Magelang menuju Jakarta pada tanggal 8 Juli 2022. Pada saat itu saya menjawab dengan berkata, senjata di dashboard mobil LM diamankan Richard Eliezer Pudilang Lumiu. Lu mandi sih tadi. Dan dijawab oleh Nofriansah Yosua Huta Barat dengan berkata, oh ya sudah bang. Kedua, rangkaian peristiwa di rumah Saguling. Bahwa pada halaman 5 sampai dengan halaman 6 surat dakwaan menyebutkan, selanjutnya saksi Ferdi Sambo SH SIK MH
memanggil terdakwa Ricky Rizal Wibowo melalui Hendy Talki untuk menemui saksi Ferdi Sambo di lantai 3. Setelah itu saksi Ferdi Sambo bertanya kepada terdakwa Ricky Rizal Wibowo dengan perkataan, "Ada apa di Magelang?" Lalu terdakwa Ricky Rizal Wibowo menjawab, "Tidak tahu, Pak." Kemudian saksi Ferdi Sambo berkata lagi, "Ibu sudah dilecehkan oleh Yosua." Selanjutnya saksi Ferdi Sambo meminta kepada terdakwa Ricky Rizal Wibowo dengan berkata, "Kamu berani nggak tembak dia?" Dalam kurung Yosua. Dijawab oleh terdakwa Ricky Rizal Wibowo, "Tidak berani, Pak. Karena saya nggak kuat mentalnya, Pak." Kemudian saksi Ferdi Sambo mengatakan kepada terdakwa Ricky Rizal Wibowo, "Tidak apa-apa. Tapi kalau dia, Yosua maksudnya, melawan, kamu backup saya di Duren 3. Dan perkataan saksi Ferdi Sambo tersebut tidak dibantah oleh terdakwa Ricky Rizal Wibowo sebagaimana jawaban sebelumnya. Selanjutnya, karena tidak ada bantahan dari terdakwa Ricky Rizal Wibowo, lalu saksi Ferdi Sambo untuk mendukung rencana yang sudah diinginkan dan dikehendaki tersebut menyampaikan kepada terdakwa Ricky Rizal Wibowo untuk memanggil saksi Richard Eliezer Budiang Lumiu. Terdakwa Ricky Rizal Wibowo yang sudah mengetahui niat saksi Ferdi Sambo yang ingin merampas nyawa korban Nofriansah Yosua Huta Barat ternyata tidak berusaha untuk menghentikan saksi Ferdi Sambo supaya tidak melakukan niatnya tersebut. Tetapi terdakwa Ricky Rizal Wibowo tetap turun menggunakan lift dan langsung menemui saksi Richard Eliezer Budiang Lumiu di teras rumah, dan setelah bertemu ternyata terdakwa Ricky Rizal Wibowo bukannya memberitahu niat dan rencana jahat dari saksi Ferdi Sambo. Tanggapan kami terhadap poin A dalam peristiwa Saguling tersebut adalah menunjukkan pribadi terdakwa Ricky Rizal Wibowo yang berani menolak perintah seorang jenderal yang menganjurkan atau memerintah untuk melakukan tindakan melawan hukum. Selanjutnya, terkait poin asumsi jaksa penuntut umum yang menyimpulkan sendiri bahwa dengan tidak mengkonfirmasi atau membantah pernyataan saksi Ferdi Sambo yang mengatakan tidak apa-apa, tapi kalau dia Yosua melawan, kamu backup saya di Duren 3 adalah suatu persetujuan, maka kami berpandangan jaksa penuntut umum tidak bijak dan tidak cermat dengan keterangan BAP saksi Ferdi Sambo yang bahkan tidak menyebutkan lokasi Duren 3, dan jaksa penuntut umum menyimpulkan sendiri tanpa mempertimbangkan terdakwa Ricky Rizal Wibowo yang sudah berani menolak perintah seorang jenderal yang menganjurkan atau memerintahkan untuk melakukan tindakan melawan hukum. Selain itu, di dalam BAP saksi Richard Eliezer Budiang Lumiu menyatakan bahwa ketika terdakwa Ricky Rizal Wibowo memanggil saksi Richard Eliezer Budiang Lumiu untuk naik ke lantai 3 atas permintaan saksi Ferdi Sambo, nampak wajah terdakwa Ricky Rizal Wibowo yang pucat dan panik. Selanjutnya, dalam poin surat dakwaan yang menyatakan bahwa terdakwa Ricky Rizal Wibowo tidak menyampaikan apa yang diketahuinya kepada saksi Richard Eliezer Budiang Lumiu. Hal ini dikarenakan terdakwa Ricky Rizal Wibowo memanggil saksi Richard Eliezer Budiang Lumiu dengan perasaan bingung atas apa yang barusan didengarnya atau mengenai pertanyaan saksi Ferdi Sambo yang bertanya apakah terdakwa berani menembak korban Nofriansah Yosua Huta Barat. Hal ini sesuai dengan berita acara konfrontasi yang dibuat pada Rabu tanggal 31 Agustus 2022 yang menyatakan, sesampainya saya di bawah menghampiri Richard Eliezer Budiang Lumiu, kemudian saya dengan perasaan bingung kemudian menyampaikan kepada Richard Eliezer Budiang Lumiu dengan berkata, Richard dipanggil Bapak di lantai 3. Kemudian Richard Eliezer Budiang Lumiu bertanya kepada saya, ada apa Bang? Kemudian saya menjawab, nggak tahu. Setelah itu Richard Eliezer Budiang Lumiu masuk ke dalam rumah, sedangkan saya selanjutnya duduk-duduk di kursi kayu seberang rumah Saguling di depan kediaman bersama-sama Kuat, Yosua, Daden, Prayogi, Romer. Bahwa pada halaman 8 paragraf 3 surat dakwaan menyebutkan, begitupun juga terdakwa Ricky Rizal Wibowo, saksi Richard Eliezer Budiang Lumiu, dan saksi Kuat Ma'ruf tidak satupun dari ketiganya yang berupaya mencegah rencana jahat saksi Ferdi Sambo SH SIK MH
dan justru mengikuti skenario melakukan isolasi mandiri atau isoman, padahal terhadap terdakwa Rizal Wibowo dan saksi jelas tidak melakukan tes PCR karena akan kembali ke Magelang, akan tetapi turut mendukung kehendak bersama saksi Ferdi Sambo untuk merampas nyawa korban Nofriansah Yosua Huta Barat. Tanggapan kami terhadap poin B peristiwa Saguling tersebut adalah asumtif dan mengada-ada. Di dalam halaman 8 paragraf 3 surat dakwaan disebutkan bahwa saksi Putri Cendrawati yang secara aktif mengajak terdakwa Riki Rizal Wibowo ke rumah dinas Duren 3 dengan alasan untuk melakukan isolasi mandiri. Bahwa terdakwa Riki Rizal Wibowo mendapatkan arahan untuk menuju rumah dinas Duren 3 adalah setelah berada di dalam mobil. Hal ini termaktub dalam berita acara konfrontasi yang dibuat pada hari Rabu, tanggal 31 Agustus 2002, poin 18, di mana terdakwa Rizky Rizal Wibowo dan saksi Richard Eliezer Budiang Lumiu menyatakan bahwa saksi Putri Cendrawati baru memberitahu tujuan perjalanan adalah menuju rumah dinas Duren 3 setelah terdakwa Rizky Rizal Wibowo, saksi Richard Eliezer Budiang Lumiu dan saksi Kuat Ma'ruf masuk ke dalam mobil. C. Bahwa pada halaman 9, paragraf 1 surat dakwaan menyebutkan terakhir terdakwa Riki Rizal Wibowo mengajak korban Nofriansah Yosua Huta Barat naik ke mobil dan duduk di depan samping kursi terdakwa Rizky Rizal Wibowo. Seharusnya masih ada kesempatan bagi terdakwa Rizky Rizal Wibowo, saksi Putri Cendrawati, saksi Richard Eliezer Budiang Lumiu, dan saksi Kuat Ma'ruf untuk memberitahu tentang niat dari saksi Ferdi Sambo yang hendak merampas nyawa korban Nofriansah Yosua Huta Barat, sehingga korban Nofriansah Yosua Huta Barat tidak ikut ke rumah dinas Duren 3 nomor 46. Selanjutnya mobil yang dikemudikan oleh terdakwa Rizky Rizal Wibowo dan rombongan berangkat menuju rumah dinas Duren 3 nomor 46 sekitar pukul 17.06 WIB. Tanggapan kami terhadap poin B peristiwa Saguling tersebut adalah kontradiktif dan surat dakwaan yang disusun oleh jaksa penuntut umum sehingga faktanya menjadi kabur. Terdakwa Rizky Rizal Wibowo disebut mengajak korban Nofriansah Yosua Huta Barat naik ke mobil. Padahal jaksa penuntut umum pada halaman 8 paragraf 3 surat dakwaannya telah menyebutkan yang mengajak untuk melakukan isolasi mandiri di rumah dinas Duren 3 adalah saksi Putri Cendrawati. Ketiga, rangkaian peristiwa di rumah dinas saksi Ferdi Sambo Duren 3 nomor 46. Bahwa pada halaman 9 sampai dengan halaman 10 surat dakwaan rekan jaksa penuntut umum menyebutkan sedangkan terdakwa Rizky Rizal Wibowo yang sudah mengetahui rencana jahat tersebut tidak ikut masuk ke dalam rumah dinas Duren 3 nomor 46, tetapi berdiri di garasi rumah untuk mengawasi keberadaan korban Nofriansah Yosua Huta Barat yang sedang berdiri di taman halaman rumah dinas tersebut guna memastikan korban Nofriansah Yosua Huta Barat tidak kemana-mana. Di saat itulah kesempatan terakhir terdakwa Riki Rizal Wibowo sekurang-kurangnya dapat memberitahu korban Nofriansah Yosua Huta Barat. Namun terdakwa Riki Rizal Wibowo tetap tidak memberitahu korban Nofriansah Yosua Huta Barat supaya pergi dan lari menjauh agar terhindar dari perampasan nyawa sebagaimana dikehendaki oleh saksi Ferdi Sambo. Tanggapan kami terhadap poin B peristiwa rumah dinas Duren 3 tersebut adalah menunjukkan bahwa terdakwa Riki Rizal Wibowo tidak berperan aktif dalam peristiwa perampasan nyawa korban Nofriansah Yosua Huta Barat. Bahkan tidak ikut masuk ke dalam rumah Duren 3 sebelum dipanggil oleh saksi Kuat Ma'ruf. Bahwa penuntut umum mendakwa Riki Rizal Wibowo dengan dakwaan primer sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 340 KUHP, junto pasal 55 1 KUHP, dan dakwaan subsidiar sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 338 KUHP, junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP dengan melandaskan uraian dalam surat dakwaan pada asumsi-asumsi yang liar dan tidak berdasar. Bahwa dalam pasal 340 junto pasal 551 ke 1 yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum pada pasal 340 adalah pasal pembunuhan berencana di mana terdakwa dalam uraian terdakwa
dalam uraian dakwaan tidak pernah dijelaskan adanya perbuatan untuk membuat rencana bersama. Bahkan terdakwa tidak mengetahui rencana dugaan pembunuhan berencana. Begitu juga dengan pasal 55 ayat 1 ke 1, di mana dinyatakan adanya ikut serta, deal naming. Padahal sesungguhnya terdakwa tidak pernah diikutsertakan dalam kejadian dugaan pembunuhan atas korban Nofriansah Yosua Huta Barat. Justru terdakwa Riki Rizal Wibowo dengan tegas menolak perintah saksi Ferdi Sambo untuk menembak korban Nofriansah Yosua Huta Barat. Oleh karena itu, berdasarkan hal-hal sebagaimana telah dikemukakan di atas, terdapat cukup alasan bagi majelis hakim yang mulia untuk membatalkan demi hukum surat dakwaan jaksa penuntut umum sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 143 ayat 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana atau KUHAP. Surat dakwaan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 huruf B batal demi hukum. Bahwa alasan menuntut Riki Rizal Wibowo dengan dakwaan subsidiar sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 338 KUHP junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP dengan alasan atau kenyataan karena Riki Rizal Wibowo tidak melakukan usaha untuk menghentikan Ferdi Sambo melakukan niat menghabisi nyawa Nofriansah Yosua Huta Barat, tidak memberitahukan niat dan rencana Ferdi Sambo kepada Richard Eliezer Pudiang Lumiu agar mencegah niat dan rencana jahat tersebut, tidak menyarankan Richard Eliezer Pudiang Lumiu untuk menolak keinginan atau perintah Ferdi Sambo, tidak mencegah rencana jahat Ferdi Sambo, tidak memberitahukan Nofriansah Yosua Huta Barat tentang niat Ferdi Sambo yang ingin menghabisinya sejak Nofriansah Yosua Huta Barat duduk di sampingnya maupun ketika di taman, tidaklah tepat mengingat adanya hal-hal sebagai berikut. Pertama, terdakwa Riki Rizal Wibowo merupakan ajudan seorang Inspektur Jenderal Ferdi Sambo yang oleh karenanya harus mematuhi perintah. Kedua, sejak awal hingga diperintahkan menghadap saksi Ferdi Sambo, terdakwa Riki Rizal Wibowo sama sekali tidak mengetahui peristiwa apa yang terjadi di kediaman saksi Ferdi Sambo yang berlokasi di Magelang. Keberadaan dan kehadiran dirinya di Jakarta, baik di rumah saguling maupun Duren 3 nomor 46 tersebut, juga atas perintah pihak atasan, yakni saksi Putri Cendrawati. Ketiga, terdakwa Riki Rizal Wibowo tidak mengetahui mengenai persiapan atau perencanaan skenario pembunuhan terhadap korban Nofriansah Yosua Huta Barat. Hal tersebut hanya diketahui saksi Ferdi Sambo, saksi Putri Cendrawati, dan saksi Richard Eliezer. Halaman 6, paragraf 2 dan 3 surat dakwaan. R. Susilo dalam bukunya yang berjudul Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal menjelaskan mengenai apa yang dimaksud dengan orang yang turut melakukan atau multiplier. Dalam pasal 55 KUHP, menurut R. Susilo, turut melakukan dalam arti kata bersama-sama melakukan, sedikit-dikitnya harus ada dua orang, ialah orang yang melakukan plager dan orang yang turut melakukan multiplier peristiwa pidana. Di sini diminta bahwa kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan. Jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa tindak pidana itu. Tidak boleh misalnya hanya melakukan perbuatan persiapan saja atau perbuatan yang sifatnya hanya menolong. Sebab jika demikian, maka orang yang menolong itu tidak masuk multiplier, akan tetapi dihukum sebagai membantu melakukan multiplier dalam pasal 56 KUHP. Bunyi pasal 56 KUHP adalah sebagai berikut. Dipidana sebagai kejahatan mereka yang sengaja memberikan kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan. Mengenai pasal 56 KUHP, R. Susilo menjelaskan bahwa orang yang membantu melakukan jika ia sengaja memberikan bantuan tersebut pada waktu atau sebelum, jadi tidak sesudahnya kejahatan itu dilakukan. Bila bantuan itu diberikan sesudah kejahatan itu dilakukan, maka orang tersebut melakukan perbuatan sekongkol atau peristiwa pidana tersebut dalam pasal 221 KUHP. Dalam penjelasan pasal 56 KUHP ini dikatakan bahwa elemen sengaja harus ada, sehingga orang yang secara kebetulan dengan tidak mengetahui telah memberikan kesempatan, daya atau keterangan untuk melakukan kejahatan itu tidak dihukum. Niat untuk melakukan kejahatan itu harus timbul dari orang yang diberi bantuan, kesempatan, daya upaya atau keterangan itu. Jika niatnya itu timbul dari orang yang memberi bantuan sendiri, maka orang itu bersalah berbuat membujuk melakukan atau outlooking. Bahwa sesuai dengan surat edaran Jaksa Agung Republik Indonesia nomor SE 004 JA 11 1993 tentang pembuatan surat dakwaan,
jaksa penuntut umum dalam perkara aku telah gagal untuk menguraikan secara lengkap unsur tindak pidana yang didakwakan dengan kaitannya terhadap fakta kejadian yang dituangkan di dalam surat dakwaan. Berdasarkan hal-hal sebagaimana telah dikemukakan di atas, terdapat cukup alasan bagi Yang Mulia Majelis Hakim untuk membatalkan demi hukum surat dakwaan jaksa penuntut umum sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 143 ayat 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP. Surat dakwaan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 huruf B adalah dinyatakan batal demi hukum. Yang Mulia izin dilanjutkan rekan saya. Terima kasih. Mohon izin Yang Mulia untuk melanjutkan. 2. Pemisahan perkara atau sebitsing yang dilakukan oleh jaksa penuntut umum dalam perkara aku tidak tepat. Berdasarkan pengkajian dari surat edaran Jaksa Agung dan aturan yang ada dalam KUHP tersebut di atas, dihubungkan dengan surat dakwaan jaksa penuntut umum dalam perkara aku, maka dapat terlihat dengan jelas tentang hal-hal sebagai berikut. Bahwa jaksa penuntut umum dalam surat dakwaannya halaman pertama pada alinea pertama menyatakan bahwa terdakwa Ricky Rizal bersama-sama Ferdi Sambo, Putri Chandrawati dan Kuat Ma'ruf dalam kurung dalam perkara penuntutan terpisah dan seterusnya. Bahwa dari kutipan surat dakwaan jaksa penuntut umum tersebut di atas membuat dakwaan menjadi tidak cermat, tidak jelas, dan tidak lengkap. Hal ini dapat dilihat bahwa terdakwa dikatakan bersama-sama. Maksud dari dakwaan jaksa penuntut umum tidak cermat, tidak jelas, tidak lengkap, yaitu bersama-sama yang seharusnya dapat digabungkan perkaranya. Sedangkan dalam surat dakwaan ini jaksa penuntut umum membuatnya secara terpisah. Hal tersebut mengakibatkan materi dalam perkara aku menjadi kabur dan tidak jelas. Adapun pasal 141 KUHP yang berbunyi sebagai berikut. Penuntut umum dapat melakukan penggabungan perkara, membuatnya dalam satu surat dakwaan apabila dalam waktu yang sama atau hampir bersamaan menerima beberapa berkas perkara dalam hal a. Beberapa tindak pidana yang dilakukan oleh seorang yang sama dan kepentingan pemeriksaan tidak menjadikan halangan terhadap penggabungannya. B. Beberapa tindak pidana yang bersangkut paut satu dengan yang lainnya. C. Beberapa tindak pidana yang tidak bersangkut paut satu dengan lainnya, akan tetapi yang satu dengan yang lain itu ada hubungannya, yang dalam hal ini penggabungan tersebut perlu bagi kepentingan pemeriksaan. Sehingga berdasarkan hal tersebut dapat dikatakan surat dakwaan jaksa penuntut umum tidak cermat, tidak jelas, dan tidak lengkap terhadap tindak pidana didakwakan bersama-sama dalam perkara penuntutan terpisah menjadi kabur atau obskur libel karena tidak menguraikan secara cermat dan lengkap pengertian dari bersama-sama yang dilakukan oleh para diduga atau disangkakan melakukan tindak pidana yang dilakukan di mana bersama-sama harus jelas perbuatan masing-masing dalam peristiwa hukum yang dilakukan di mana apabila dakwaan digabungkan akan dakwaan kepada terdakwa hanya asumsi saja, maka perkara dilakukan dipisahkan dakwaan masing-masing. Ini sangat merugikan terdakwa, di mana dakwaan jaksa penuntut umum harus dibatalkan demi hukum, sehingga materi perkara sebagaimana diuraikan dalam dakwaan dianggap tidak pernah ada atau null and void. Maka sebagai akibat hukumnya, terdakwa harus dikembalikan dalam keadaan semula, sehingga bebas dan mengembalikan dalam keadaan semula, yaitu hak dan kewajibannya. Bahwa mengenai dakwaan primer dan subsidiar pasal 340 Junto 55 ayat 1 ke 1 dan pasal 338 Junto 55 ayat ke 1 ayat 1 ke 1
yang pengenaan unsur delik pasal 5 ayat 1 ke 1 KUHP, yakni mengenai delik turut serta atau del naming. Di dalam surat dakwaan telah dikemukakan secara tidak cermat, tidak jelas dan tidak lengkap, di mana dalam pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, di mana terdapat perbuatan lebih dari 2 orang, di mana peran setiap orang itu jelas kedudukannya. Sedangkan dalam peran kedudukan terdakwa tidak dijelaskan apakah yang melakukan atau yang menyuruh lakukan atau ikut serta turut melakukan. Hal ini sejalan dengan pandangan Profesor Van Hemel yang menyatakan ajaran mengenai turut serta atau del naming itu sebagai suatu ajaran mengenai pertanggungjawaban dan pembagian pertanggungjawaban, yakni dalam hal ini suatu delik yang menurut rumusan undang-undang yang sebenarnya dapat dilakukan oleh seorang secara sendirian, akan tetapi dalam kenyataannya telah dilakukan oleh 2 orang atau lebih dalam suatu atau dalam kerjasama terpadu balik secara psikis atau intelektual maupun secara material. Pendapat Profesor Van Hemel dikutip dalam buku PAF Lambintang dalam buku dasar hukum pidana Indonesia Citra Aditya Bakti tahun 1997 halaman 594. Terkait dalam surat dakwaan ini terhadap perbuatan terdakwa dalam pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP dalam surat dakwaan menjadi membingungkan dan akan menimbulkan kesulitan bagi terdakwa dan penasihat hukum terdakwa dalam pembelaan di kemudian hari. Karena itu jelas dan tegas dakwaan menjadi kabur. Dengan demikian maka dapat dikatakan dalam surat dakwaan jaksa penuntut umum telah gagal menguraikan peristiwa di dakwaan secara cermat, jelas dan lengkap. Bahwa berdasarkan jurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 492-K-KR-1981 tanggal 8 Januari 1983 yang secara jelas menyatakan bahwa syarat material surat dakwaan adalah adanya perumusan secara lengkap dan jelas tepat mengenai perbuatan-perbuatan yang didakwakan terhadap terdakwa sesuai dengan rumusan delik yang mengancam perbuatan-perbuatan itu dengan hukum pidana dalam kurung yang dilakukan oleh terdakwa itu keseluruhannya harus dapat mengisi secara tepat dan benar semua unsur-unsur delik yang ditentukan dalam undang-undang yang didakwakan kepadanya. Dan jurisprudensi Mahkamah Agung RI nomor 33K-MIL-1985 tanggal 15 Februari 1986 menyatakan karena surat dakwaan tidak dirumuskan secara lengkap dan tidak cermat, dakwaannya dinyatakan batal demi hukum. Bahwa ketidakcermatan jaksa menuntut umum dalam memformulasikan dakwaan surat dakwaan tersebut juga telah mengakibatkan ketidakjelasan materi dakwaan yang didakwakan kepada terdakwa Ricky Rizal Wibowo, atau dengan bahasa lain dakwaan menjadi tidak jelas dan kabur, obscur libellium. Dikatakan surat dakwaan menjadi kabur dan tidak memenuhi pasal 143 ayat 2 huruf B yang mengakibatkan batal demi hukum. Sehingga kejadian materi sebagaimana diuraian dalam surat dakwaan dianggap tidak pernah ada atau null and void, maka sebagai akibat hukumnya terdakwa harus dikembalikan dalam keadaan semula sehingga menjadi orang bebas dan mengembalikan dalam keadaan semula hak dan kewajibannya. 4. Petitum Majelis Hakim yang terhormat, jaksa penuntut umum yang kami hormati, pengunjung sidang dan masyarakat yang kami hormati, bahwa berdasarkan uraian-uraian keberatan atas surat dakwaan jaksa penuntut umum sebagaimana telah dikemukakan di atas, maka dengan ini kami mengajukan permohonan ke hadapan majelis hakim yang mulia agar kiranya dapat mengabulkan dan memutuskan permohonan kami sebagai berikut. Mengadili: 1.
menerima dan mengabulkan keberatan atau eksepsi penasihat hukum terdakwa Ricky Rizal Wibowo. 2. Menyatakan dakwaan jaksa penuntut umum dengan surat dakwaan nomor PDM 245-JKTSL-10-2022 tanggal 5 Oktober 2022 yang dibacakan tanggal 17 Oktober 2022 batal demi hukum atau setidak-tidaknya menyatakan bahwa dakwaan tidak dapat diterima. 3. Menyatakan perkara terdakwa Ricky Rizal Wibowo tidak diperiksa lebih lanjut. 4. Memerintahkan membebaskan terdakwa Ricky Rizal Wibowo dari tahanan. 5. Memulihkan hak-hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat, martabat sebagaimana yang tidak bersalah. 6. Membebankan biaya perkara kepada negara. 6. Penutup. Demikianlah nota keberatan eksepsi ini disampaikan di hadapan sidang pengadilan negeri dengan harapan bahwa Yang Mulia Majelis Hakim dapat mengambil keputusan secara adil, benar, dan objektif berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf apabila terdapat kata-kata yang kurang patut dalam naskah nota keberatan ini. Semoga Tuhan yang Maha Bijaksana senantiasa melimpahkan bimbingan, tuntunan, perlindungan, dan segenap pengabdian kita semua. Amin ya Rabbil Alamin. Hormat kami, kuasa hukum terdakwa Ricky Rizal Wibowo. Terima kasih. Terima kasih. Ya, demikian tadi eksepsi yang diajukan oleh penasihat hukum terdakwa atas surat dakwaan jaksa penuntut umum. Baik, saya berikan kesempatan kepada saudara jaksa penuntut umum apakah akan memberikan tanggapan terhadap eksepsi tersebut. Terima kasih Majelis Hakim yang mulia, tim penasihat hukum yang telah membacakan eksepsi, tentunya hak daripada bagian pembelaan terhadap terdakwa. Mohon izin yang mulia, oleh karena penanganan perkara ini pada prinsipnya dilakukan secara splitsing, baik antara terdakwa Ricky Rizal Wibowo dengan terdakwa-terdakwa yang lain, dan pada prinsipnya alat bukti keterangan saksi-saksi yang akan dihadirkan itu adalah sama satu sama lain dengan berkas yang lain. Maka untuk menghindari adanya pengulangan-pengulangan ke depan dalam pemanggilan saksi-saksi yang mungkin sama dan mungkin ada saksi yang memiliki lokasi dan domisili yang jauh, maka kita menghindari adanya agenda persidangan yang akan terpaut berbeda jauh. Oleh karena itu, demi tercapainya prinsip peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan, dengan tidak mengurangi rasa hormat, kami mengajukan usulan kepada Yang Mulia bahwa jawaban atas eksepsi akan kami ajukan mohon waktu sekitar 2 jam, sehingga persidangan kami minta kepada Majelis Hakim untuk diskorsing. Jadi begini, saudara jaksa penuntut umum, kami ini tidak hanya menyidangkan perkara ini saja, masih menyidangkan perkara lain. Artinya seperti yang tadi saya sampaikan di perkara sebelumnya, bahwa seluruh putusan selah akan kami putus pada hari Rabu. Siap. Jadi kami memberikan waktu, tenggang waktu bisa sampai Senin karena hari ini baru tanggapan. Apakah saudara mau ajukan hari Senin karena ini masih ada sidang yang lain yang harus diperiksa? Mohon izin Yang Mulia. Tentunya kami di sini samakan juga dengan sebagaimana yang disampaikan oleh tim penuntut umum dari terdakwa Kuat Ma'ruf tadi Yang Mulia. Adapun kami tetap berkeinginan mengajukan pada Yang Mulia bahwa jawaban eksepsi tentunya tetap akan kami bacakan pada hari ini ya, pada persidangan yang sama Yang Mulia. Mohon izin untuk dipertimbangkan permohonan kami. Ini juga untuk kepentingan supaya nanti ke depannya dalam hal mengambil putusan selah Yang Mulia, ini dapat diseragamkan, dan ke depannya lagi untuk efektivitas dan efisiensi waktu juga Yang Mulia untuk menyamakan dalam hal pemanggilan saksi-saksi ke depan. Itu pertimbangan kami Yang Mulia. Baik, majelis kabulkan bahwa saudara persidangan ini kami skors dan kami akan lanjutkan lagi pada pukul
17.00. Terima kasih Ya. Yang Mulia. Baik. Baik, demikian sidang perkara nomor 799 PIT B 2022 atas nama terdakwa Ricky Rizal Wibowo kami nyatakan skors.